very special digital gathering celebration because we will have a guest speaker, Pastor Ruben Adi Abraham from Bandung. The sermon will be held in Bahasa Indonesia, so if any of you need subtitles in Dutch, you can click on the icon CC. Okay, let's start in prayer. Father, thank you for this beautiful Sunday where we can come together and receive new fire and praise and worship you and give thanks to you, Lord. Glorify your name. Father, we long for a touch of you, Lord. That's why we came here today. That's why we opened up this YouTube link, because we want to receive today. Father, bless our pastors. Anoint them with new anointing. In the name of Jesus, we are ready to receive. Say amen. I want to shout for Jesus. Amen. Let's sing together. Ik wil juichen. Ik wil juichen voor u, mijn Heer. Met blijdschap in mijn hart. Ik wil jubelen voor u, Heer. Mijn hart is vol ontzag. Ik herken u, Heer, bent God. En ik behoor u toe. Mijn aanbidding is slechts voor u. Wat ik ook denk of voel. Are you ready? Say. En ik ga door de poorten net een loflied. Want ik wil u ontmoeten deze dag. En ik zing u alle lof toe. Hef mijn handen naar u op. Ik prijs u naam, God van de eeuwigheid. Amen. Let's sing from the top. Ik wil juichen voor u, mijn Heer. Yes! Met blijdschap in mijn hart. Ik wil jubelen voor u, Heer. Mijn hart is vol ontzag. Ik herken u, Heer, bent God. En ik behoor u toe. Mijn aanbidding is slechts voor u. Wat ik ook denk of voel. En ik ga door de poorten met een loflied. Amen. Want ik wil u ontmoeten deze dag. En ik zing u alle lof toe. Hef mijn handen naar u op. Ik prijs u naam, God van de eeuwigheid. Want de Heer is goed. Zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Amen. Ja, de Heer is goed. Ja, de Heer is goed. Zijn liefde en zijn trouw zijn tot in eeuwigheid. Amen. En ik ga door de poort. Come on, let's clap in our hands for the Lord. Want ik wil u ontmoeten deze dag. En ik ga door de poorten met een loflied. Want ik wil u ontmoeten deze dag. En ik zing u alle lof toe. Hef mijn handen naar u op. Ik prijs u naam. 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 God van de eeuwigheid. God van de eeuwigheid. God van de eeuwigheid. Amen. Shout it joy for God. Amen. We believe that nothing is impossible. Amen. Say it in the live chat. Nothing is impossible. Say to your family, nothing is impossible. Amen. Are you ready to sing? Say. Through you,
this song we want to say, we only want to live with you. Amen. Amen. We only want to live with God. We're not done yet praising the Lord. Come on, stand up and praise Him. Come. Let's lift our hands for God. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku Sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. ku yakin dan percaya. Kita percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. He's a God who's worthy to be praised. Amen. Come on, worship Him. Open up your heart. Come on, let's worship the Lord Almighty. I worship You, Jesus. I worship You with all
longs to worship you. My soul longs to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart longs to serve you, Lord. My desire longs to please you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the Most High, my God. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship you, Jesus. I worship you. Come on, raise your voice and sing with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship you, Lord. I worship you, Lord. Oh, raise your voices to the Lord, for He is worthy to be praised. Let your Spirit fill this place, sweet Spirit. Fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you. As we worship you. Let your Spirit fill this place, sweet Spirit. Fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you. As we worship you. Sing, I worship you. I worship Jesus. I worship you. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to I worship you. And Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Sing, I love you, Lord. I love you. I love to worship you. Is
kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. En broeders, zusters, geliefden van God, Dimanapun engkau berada. waar u ook mag zijn. Ya, buka hatimu. Kom, laat onze harten openstellen. Rindukan dia. En verlang naar Maka dia ingin menjawab. want Hij wilt beantwoorden. Berbicara buat saudara. Hij wilt voor u Dan dia spreken. ingin mengangkat kita. En Hij wilt ons doen opwekken. Dia mau beri sejahtera. Hij wilt ons vrede Dalam schenken. situasi apapun. Ongeacht de situatie. tangan bagi rajamu. Laten we in de handen klappen voor onze Katakan koning. haleluya. En laten we zeggen halleluja. Rohmu bekerja Tuhan. Uw geest werkt, Heer. Rohmu bekerja Uw geest Tuhan. werkt, Heer. Rohmu Uw bekerja. geest werkt, Heer. Dalam nama In de naam Yesus. van Jezus. Dimanapun kami berada Tuhan. Waar we ook mogen zijn, o Heer. Kami percaya Wij geloven, Engkau ada. u bent er. Engkau memberkati. En u Dan zegent. terima kasih En dank u wel untuk hambamu. voor uw dienaar. Bapak Dr. Rubin Adi. Pastor Abraham. Dr. Ruben Adi Abraham. Terima kasih Oh, Tuhan. dank u wel, Heer. Engkau pakai beliau di tengah kami. Dat u uw dienaar wil gebruiken te Engkau midden telah van ons. menyiapkan firman-Mu. En dat u uw woord zal spreken. Pengurapan-Mu atas hambamu. En uw salving is op uw dienaar. Dalam nama Tuhan In de Yesus naam van de Kristus. Heer Jezus Christus Kami berdoa. hebben wij gebeden. Amin. Amen. Dan amin. Haleluya. Amen. Halleluja. Yes. Saya rasa memang hari ini luar biasa. Ik voel Ja. waarlijk dat vandaag een geweldige dag is. Setiap kali ya kalau hari Minggu ya. En eigenlijk elke keer als het zondag is, hè, Selalu ada perkara yang luar dan zijn er biasa. altijd geweldige dingen die Ayo, gebeuren. katakan pada keluargamu, pada Zeg aan uw sebelahmu. familie, zeg aan uw naasten. Hari ini pun ada yang luar En biasa. vandaag is er ook weer iets buitengewoons. Luar biasa. Iets Ya. Karena memang geweldigs. Tuhan Want inderdaad, selalu God bekerja dengan cara yang luar is biasa. altijd op een geweldige manier aan het werk. Sehingga hari ini En dat vandaag, Tuhan izinkan dat de Heer het toelaat, ya Bapak Dr. Rubin Adi Abraham dat Ja. pastor Dr. Ruben Adi Abraham, yang sering kali juga berkunjung kepada kami di FMC di Belanda, die vaak ook bij ons hier in FMC in Nederland op bezoek komt. Ketua Sinode dari GBI Internasional. Hij is de hoofd van Ja. de synode van de GBI Ja. International. Is seorang hamba Tuhan yang setia. Een Ya. getrouwe dienaar van God. Dan En? ya, pewahyuan-pewahyuan yang luar biasa. Geweldige Ja. openbaringen. Ayo rindukan ini Kom, laten we dit saudaraku. verlangen, broeders en Kami zusters. persilakan Bapak Dr. Rubin Adi Abraham. We geven nu het woord aan pastor Dr. Ruben Adi Abraham. Haleluya. Halleluja. Shalom Jemaat FMC Delft yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda lagi walaupun tidak secara on-site. Karena pandemi masih ada di berbagai tempat. Tetapi saya yakin roh kita tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Seingat saya terakhir kali saya melayani adalah Februari tahun 2020. Pada waktu itu saya mengajak kira-kira 50 orang jemaat untuk hadir bersama di Delft. Tapi setelah pulang, tidak lama pandemi COVID merebak dan lockdown di berbagai tempat. Tetapi biarlah hati kita selalu terbuka kepada firman. Terima kasih untuk Pastor Victor Farak Nimela dan Ibu Vivi untuk kesempatan yang telah dipercayakan untuk saya melayani. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Rahasia Ketentraman Batin. Filipi 4 ayat 4-8 berkata demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara sekalian, ketentraman batin adalah hal yang sangat penting. Pada masa kini orang rela menggantinya dengan harta dan berbagai usaha untuk bisa mendapatkannya. Karena itu merupakan hal yang langka di dunia yang penuh dengan ketegangan ini. Saudaraku, orang yang tentram batinnya artinya orang yang jiwanya teduh. Orang yang hati dan pikirannya tenang. Dan hal ini sesuatu yang tidak mudah didapatkan.
Di Amerika Serikat saja saya dengar setiap malam ada sekitar 20 juta pil penenang yang diminum orang karena banyak orang tidak bisa tidur. 60% orang yang terbaring di rumah sakit di Amerika Serikat bukan menderita karena virus atau bakteri, tetapi mengalami apa yang disebut psikosomatis. Tubuh yang sakit karena jiwa yang tegang, jiwa yang gelisah. Saudara, kalau orang lelah tubuhnya, dia bisa istirahat, tidur, atau dipijat. Tapi sekarang ini banyak orang yang lelah jiwanya. Lah kalau lelah jiwa, apanya yang dipijat, saudara? Akibatnya banyak orang yang sekarang ini insomnia, tidak bisa tidur. Saya ingat satu kali ada seorang datang kepada psikiater dan berkata, "Pak, bagaimana saya supaya bisa tidur ya? Apakah ada obat yang bisa diberikan?" Orang itu berkata, "Oh, bisa. Tetapi saya kasih terapi dulu ya. Kamu kalau ada di rumah, berbaring di tempat tidur, lalu kosongkan pikiran, hitung 1 sampai 10 lambat-lambat. Saya yakin pada hitungan ke-10 kamu sudah tertidur lelap." Orang ini berkata, "Oke." Dia coba, minggu depannya dia datang. Dia bilang, "Dokter, saya sudah coba, tapi nggak bisa." Loh, kenapa nggak bisa? Begini, saya hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sudah ngantuk. 7 sangat ngantuk, tapi begitu 8 bangun lagi. Saya ulang lagi dari awal. 5 ngantuk, 6 sangat ngantuk, 7 amat sangat ngantuk, tapi 8 bangun lagi. Sekarang psikiaternya yang bingung, lalu dia tanya, "Ngomong-ngomong profesi Anda apa?" "Oh, saya petinju." "Oh, pantesan. Karena kalau petinju setiap kali dengar kata 8 mesti bangun. Kalau tidak dinyatakan knockout," saudara sekalian. Nah, berapa banyak orang yang gelisah sehingga tidak bisa tidur. Kalau bisa tidur pun nggak nyenyak. Cuma tidur sebentar, nggak lama bangun. Karena apa? Mimpi dikejar celeng, mimpi dikejar setan, mimpi buruk yang dia alami. Dan saya mau bilang ini bisa dialami oleh semua orang, bahkan orang yang tampaknya happy-happy di luar, tapi tidak ada ketenangan di dalam jiwanya. Ada orang satu kali pergi ke psikiater dan berkata, "Kenapa ya saya ini tidak pernah bahagia dalam hidup saya? Saya tidak pernah sukacita, sulit untuk benar-benar tertawa dengan tulus dari hati." Lalu psikiater bilang, "Oh, saya bisa kasih terapi dan obat. Tetapi kebetulan minggu ini ada sebuah pertunjukan sirkus di tanah lapang di kota kita. Kebetulan tadi malam saya nonton. Itu ada pelawak, lucunya luar biasa. Waduh, saya tertawa terpingkal-pingkal. Sampai pulang pun saya tertawa terbahak-bahak. Nah, kalau kamu susah ketawa, saya anjurkan kamu nanti malam beli tiketnya, nonton sirkus itu, lihat pelawak itu, lucu sekali. Kamu pasti akan bahagia." Orang itu menundukkan kepala dan berkata, "Dokter, sayalah orang itu. Saya pelawaknya. Saya bisa menghibur orang tapi hati saya tidak pernah tenang." Wah, celaka saudara-saudara. Dunia ini memang panggung sandiwara. Karena orang tidak mungkin bisa mendapatkan ketentraman batin, ketenangan jiwa, damai sejahtera dengan cara apapun. Memperoleh uang yang banyak, pergi bepergian ke luar negeri, memiliki hiburan-hiburan yang hebat, tidak ada damai sejahtera. Mazmur 62 ayat 2 mengatakan kuncinya ini, "Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku." Yang mengucapkan ini adalah Raja Daud. Dia berkata, "Hanya dekat Allah saja aku tenang." Dia nggak bilang, "Hanya dekat istanaku aku tenang. Hanya dekat pengawal-pengawalku aku tenang." Sehingga dia tidak usah takut kepada musuh. Tapi dia bilang, hanya dekat Allah saja. Karena Allah itu perlindungan kita yang utama. Tuhan itu bisa memberikan keselamatan, bahkan ketentraman batin yang sejati di dalam hidup kita. Karena itu ketika engkau punya masalah apapun, saudaraku, jangan hidup jauh dari Tuhan. Semakin engkau meninggalkan Tuhan, hatimu makin gelisah. Jangan hidup di luar Dia, hiduplah dekat dengan Tuhan, maka engkau akan dikuatkan di dalam segala tantangan. Haleluya. Saudaraku, kalau Tuhan kau jadikan sebagai gembala yang menuntun hidupmu, maka ketenangan engkau akan alami.
Mazmur 23 ayat pertama dan kedua berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Bukan ke air yang arusnya deras yang akan menyeret domba-domba sehingga mati. Tapi air yang tenang, still water, sehingga ada damai sejahtera yang kita alami. Nah, sekarang saya ingin ajak saudara untuk melihat dua penghambat utama ketentraman batin atau ketenangan jiwa, ketenangan di dalam hati dan pikiran kita. Yang pertama yang menghambat ketentraman batin adalah kondisi dari luar. Menurut kamus, peace atau damai itu berarti tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, semuanya aman, sentosa, sejahtera. Tapi di dunia sekarang ini mana ada kondisi yang ideal semacam itu. Persoalan demi persoalan justru yang banyak datang menyerang kehidupan manusia. Pandemi COVID-19 di mana-mana, krisis ekonomi terjadi, masalah dalam pekerjaan bertubi-tubi, belum masalah-masalah dalam keluarga dan yang lain-lain. Nah, jika kegelisahan itu terjadi karena kondisi dari luar, bagaimana kita mengatasinya? Jawabannya adalah saudara harus memilih untuk tetap bersukacita. Sebab yang penting bukan apa yang terjadi kepada kita dari luar, tapi bagaimana respon kita dari dalam terhadap apa yang terjadi itu. Happiness is a choice. Kebahagiaan itu adalah pilihan. Dalam ayat 4 tadi Paulus berkata, rejoice in the Lord. And again I say rejoice. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Dan sekali lagi ku katakan kepadamu, bersukacitalah. Saudara tahu ketika Paulus mengucapkan kalimat ini, dia bukan sedang berada di sebuah gedung yang megah atau makan di hotel bintang 5 atau bersantai di pinggir pantai dengan suasana yang nyaman. Dia sedang berada di dalam penjara. Dia ditahan karena dia memberitakan Injil, tapi dia bahkan menasehati orang-orang yang ada di luar penjara. Bersukacitalah kamu di dalam Tuhan. Berarti sukacita, kegembiraan, ketenangan batin tidak ditentukan oleh perkara-perkara luar, lahiriah, tapi sumbernya dari atas, dari Allah. Ketika relasi kita dengan Bapa Sorgawi itu erat, Dia akan memberikan air yang tenang di dalam jiwa kita. Ingat ke saudara, di dalam Alkitab, satu kali Yesus pernah bertolak dengan perahu pergi ke seberang bersama dengan murid-muridnya. Dan Yesus tertidur pada waktu itu. Gelombang badai sangat besar dan murid-muridnya ketakutan karena mereka pikir mereka akan mati. Lalu mereka membangunkan Yesus. Yesus dengan tenang berkata, diam, tenanglah. Peace, be still. Kenapa Yesus bisa tidur di tengah gelora badai yang begitu luar biasa? Karena dia percaya Bapa Sorgawi memelihara dia. Tugasnya belum selesai. Gak akan ada berita yang berkata Yesus batal jadi juru selamat yang menembus manusia karena tadi malam kecelakaan tenggelam di danau Galilea. Gak mungkin saudara. Selembar rambut tidak akan jatuh dari atas kepala kita kalau tidak diizinkan oleh Tuhan. 1000 jatuh di sebelah kiri, 10.000 jatuh di sebelah kanan. Kita akan tetap berdiri oleh anugerah Tuhan. Karena itu, peace, be still. Diam, tenanglah. Saudara, ingat Yesus adalah Raja Damai. Kalau engkau membutuhkan damai sejahtera, mengapa engkau tidak berdoa dan memanggil nama Yesus? Yesus, Yesus, Yesus. Dan kalau engkau sungguh-sungguh mengucapkannya dari hatimu, meminta pertolongannya, Dia akan memberikan ketenangan dan damai sejahtera. Dalam Yohanes 14 ayat 27, Yesus pernah berkata demikian. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Walaupun dunia bergelora, tapi damai dalam Kristus itu akan bisa kita alami. Saudara sekalian, satu kali ada sebuah perlombaan melukis di mana juara pertama akan mendapatkan hadiah yang besar. Lukisannya bebas tapi temanya saja ditentukan, damai.
Maka ada orang kemudian mulai melukis pemandangan yang sangat bagus, di mana ada ladang-ladang yang subur, hijau, ada gunung, ada rumah kecil di sana, dan dia tulis damai. Gambar yang lainnya adalah danau yang tenang dengan pemandangan yang sangat indah. Dia tulis judulnya damai, peace. Tetapi pemenangnya bukan itu. Pemenangnya justru orang yang menggambarkan samudra raya yang sedang bergelombang ombaknya tinggi. Kemudian awan hitam ada, hujan kemudian turun. Tetapi ada 2 ekor burung camar yang sedang pacaran, saudara. Dan mereka tenang sekali. Kenapa? Karena mereka berlindung di sebuah batu karang di laut tersebut. Sehingga mereka bisa merasa nyaman. Saudara sekalian, saya mau bilang, damai sejati itu bukan karena suasana sekitar saudara aman. Tetapi ketika kegelisahan sedang dialami, kekalutan sedang terjadi, engkau berlindung di bawah batu karang yang abadi, Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan mengalami damai di tengah badai. Engkau bisa tidur di buritan perahu seperti Yesus tidur di Danau Galilea. Karena apa? Percaya Bapa selalu menyertai dan memelihara. Karenanya saudara, mari kita sadar bahwa kita yang harus memilih sukacita. Memilih respon yang tepat untuk mengatasi keadaan kondisi yang tidak menunjang di luar. Habakuk pernah mengatakan ini dalam Habakuk 3 ayat 17 dan 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Haleluya. Saudaraku, apakah saudara bisa bersuka cita walaupun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, kambing domba terhalau dari kurungan? Bisa? Amin. Oh, luar biasa. Kenapa bisa? Karena mungkin saudara tidak pernah tanam pohon anggur. Jadi berbuah nggak berbuah. Emangnya gue pikirin, saudara nggak punya kambing domba terhalau dari kurungan? Ya punyanya orang lain, biarin aja. Tapi kalau kalimat itu sekarang berarti, walaupun istriku cerewetnya luar biasa, aku tetap bersuka cita. Walaupun gajiku nggak naik-naik, penghasilanku menurun pada masa ini, aku tetap bersuka cita. Walaupun tantangan banyak aku hadapi, aku memilih untuk bersuka cita. Itulah kemenangan yang akan membuat batinmu menjadi tentram. Saudara, perasaan gelisah campur aduk di dalam hati bisa diatasi dengan pilihan yang tepat, bahkan tindakan yang benar. Dalam Mazmur 42 ayat 5 dan 6, ketika pemazmur mengalami kegelisahan dalam hidupnya, dia berkata, inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju di dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudaraku, kalau engkau mengalami kegelisahan, ambil tindakan yang tepat. Datang beribadah ke rumah Tuhan. Nyanyikan pujian untuk kemuliaan namanya. Lepaskan roh kesukaan ada dalam hidupmu. Alkitab berkata, the joy of the Lord is my strength. Sukacita yang dari Tuhan, itu kekuatan kita. Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saudara, apapun yang menjadi pergumulanmu di luar, milikilah pilihan untuk tetap bersyukur, bersukacita, bergembira. Kekuatan dari Tuhan akan engkau alami. Ketenangan di dalam batin pun engkau akan rasakan. Tetapi yang kedua, penghambat daripada ketentraman batin atau ketenangan jiwa adalah kondisi di dalam hidup kita. Yang membuat kita gelisah, yang pertama adalah dosa. Dosa membuat hidup kita tidak nyaman. Ketika Kain membunuh Habel, dia kemudian takut, jangan-jangan ada orang yang membunuhnya. Loh, orang siapa? Apa ada manusia lain sebelum Adam? Tentu saja tidak. Tetapi dia takut kepada bayang-bayangnya sendiri yang mengejar karena dia hidup di dalam dosa. Saudara,
ketika Daud berzina dengan istri Uria yang bernama Batsheba. Dalam Mazmur 32 ayat 3 dan 4 dia mengaku, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, stres. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Kegelisahan terjadi ketika hidup di dalam dosa. Lalu apa yang Daud lakukan? Dia mengaku dosa dan bertobat. Ayat 5 dikatakan, dosaku ku beritahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Setelah dia mengaku dosa, bertobat, menyesali perbuatannya. Apa akibatnya? Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Saudara, kalau ada kegelisahan karena dosa, bertobatlah. Walaupun dosamu merah seperti kirmisi, Tuhan akan menyucikannya seperti bulu domba. Apakah ada dosa yang tidak diampuni oleh Tuhan? Ada. Yaitu dosa yang tidak diakui. Dosa yang tidak diakui adalah dosa yang tidak diampuni. Tetapi kalau engkau mengaku dosa, Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosamu, menyucikan engkau dari segala kejahatan. Dan tetapi kegelisahan juga terjadi bukan karena dosa semata, tetapi karena kekhawatiran. Khawatir dalam bahasa Yunani dari kata merimnao, artinya pikiran yang bercabang, yang terbagi pada kedua arah. Satu positif, satu negatif. Satu pada pengharapan, satu pada ketakutan. Akibatnya kita tercekik di tengah. Dan saudara tahu, orang yang pikirannya bercabang itu orang yang mendua hati. Dan Yakobus 1 ayat 8 berkata, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kenapa orang gelisah? Kenapa orang tidak tenang dalam hidupnya? Mendua hati. Karena khawatir. Mendengar hal positif, mendengar juga hal yang negatif. Saudaraku, karena itu jangan kamu khawatir. Burung di udara Tuhan pelihara. Apalagi kita orang yang percaya kepadanya. Khawatir seringkali memberikan bayangan besar pada hal yang sebetulnya kecil. Khawatir itu disebabkan karena imajinasi negatif yang gede pada hal yang belum tentu terjadi. Karenanya di dalam Filipi 4 tadi ayat 6a dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Senada dengan itu 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Apa yang saudara bisa pikirkan. Apa yang saudara bisa tangani, atasi, lakukan. Tapi lebih daripada itu serahkan kepada Tuhan sebab ia peduli kepada saudara. Nah, bagaimana kita bisa mengatasi kegelisahan yang berasal dari dalam hati kita karena kekhawatiran ini? Ada dua cara. Yang pertama, berdoa dengan benar. Ayat 6 tadi berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ungkapkan isi hatimu kepada Tuhan. Dalam doa-doamu dengan iman dan ucapan syukur. Ini doa yang benar. Jangan doa sambil ketakutan. Jangan doa sambil nangis, tapi nangisnya itu bukan karena percaya Tuhan disentuh oleh kuasa Roh Kudus, tapi gelisah, khawatir, takut. Mohon, minta kepada Tuhan. Tapi dengan iman, dengan mengucap syukur. Karena yakin Tuhan akan menjawab segala doa kita. Berserah, jangan takut. Yesaya 30 ayat 15 berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Iman mengalahkan segala kekhawatiran dan tantangan. Saudara, pada masa kini ada banyak orang ketika berada di rumah sakit sebelum menjalani proses operasi, mereka minta rohaniwan berdoa terlebih dahulu. Dan ternyata efeknya positif. Tekanan darah yang seringkali naik turun, serangan jantung yang tiba-tiba, dan hal-hal yang lain yang tidak baik itu kebanyakan menjadi normal ketika didoakan. Saya percaya ketika kita berdoa,
maka Allah sanggup menjamah setiap sel dari hidup kita. Percayalah bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Doa ketika engkau merasa bahwa ada hal yang tidak sesuai dengan keinginan hatimu, karena engkau harus yakin bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Saya beberapa waktu yang lalu ditawari satu rumah dan juga tanah yang cukup luas di samping belakang gereja. Kita mulai tawar-menawar dan hampir saja harganya sudah mencapai kata sepakat. Tiba-tiba orangnya tidak menghubungi kita lagi. Setelah beberapa minggu saya minta seorang pengurus hubungi. Ternyata sudah dijual pada pihak lain dengan selisih yang tidak terlalu jauh. Aduh, saya nyesel. Kenapa ya hal ini terjadi? Saudara-saudara, tapi beberapa minggu kemudian ternyata ada orang yang jual rumah yang nempel dengan gereja dan di jalan utama. Di depan, saudara, bukan di belakang. Dan setelah tawar-menawar malah jadi yang di depan. Bukankah rencana Tuhan yang terbaik? Sebab kalau kita beli tanah yang di belakang gereja, kita nggak punya uang lagi untuk bisa membeli tanah yang ada di samping depan gereja. Saudara, kadang-kadang kita gelisah. Aduh, keinginanku tidak tercapai. Percayalah, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dalam hidup saudara pun rencananya selalu yang terbaik. Karena itu berdoa dengan benar. Dengan mengucap syukur. Karena yakin rencana Tuhan yang terbaik. Tetapi yang kedua, kita juga harus berpikir dengan benar. Ayat 8 dari Filipi 4 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, kalau kita ingin mengalami ketenangan jiwa, kita harus menguasai pikiran. Sebab pikiran adalah medan peperangan. Kalau kita banyak khawatir, pikirannya negatif, mana bisa hati kita tenang. Saudara tahu, hanya 8% kekhawatiran kita yang mungkin terjadi. 92% tidak mungkin terjadi. Karena itu jangan terlalu banyak khawatir. Isi pikiran kita dengan hal yang positif, optimis. Marcus Aurelius pernah berkata, kehidupan manusia adalah penjelmaan dari pikiran-pikirannya. Anda akan menjadi seperti yang Anda pikirkan. Kalau saudara selalu berpikir, aduh saya sakit nih, saya pusing nih. Lama-lama saudara akan seperti itu. Tapi kalau engkau punya pikiran yang benar, saya kuat di dalam Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Tuhan akan memberikan pertolongan kepadaku pada waktunya. Pikiran yang benar akan menghasilkan sikap hati yang benar. Karenanya di ayat 5 dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Kebaikan hati yang dimaksudkan di sini adalah biarlah sikap hatimu yang lemah lembut, keramah tamahanmu, sikap suka mengalah, itu muncul dalam hidupmu. Karena engkau telah mengisi pikiranmu dengan firman dan karaktermu menjadi karakter yang indah. Karakter seperti Kristus. Saudara, isi terus pikiran dengan firman. Baca Alkitab setiap hari. Di tengah kegelisahan engkau mungkin berkata, mustahil saya bisa mengatasinya. Tapi firman berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan orang percaya. Mana tahan saya menghadapi pencobaan besar ini. Pencobaan yang kamu alami biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Jangan dengar kata manusia, dengar kata Tuhan. Saya nggak mampu mengatasi segala badai kehidupan. Firman berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Engkau jelek, engkau tidak berarti, engkau tidak akan berhasil. Firman berkata, engkau berharga di mataku, engkau mulia, aku mengasihi engkau. Oh, janji Tuhan luar biasa. Karena itu katakan amin untuk setiap kebenaran firman Tuhan. Dan saya yakin, kalau pikiran kita selalu diisi dengan firman Tuhan, baca Alkitab setiap hari, akibatnya ayat yang ke-7 berkata demikian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kalau saudara berdoa dengan benar, berpikir dengan benar, doa, baca firman, damai sejahtera
engkau akan alami. Hatimu tenang, pikiranmu tenang, jiwamu teduh, batinmu akan tentram. Datanglah kepada Yesus Sang Raja Damai, karena Tuhan mampu memberikan damai sejahtera bagimu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di tengah dunia yang gonjang-ganjing, kami mau berseru kepadamu, ya Tuhan, berikanlah ketenangan di dalam jiwa kami. Bapa, kalau kondisi di luar itu penuh dengan gelombang, biar kami memilih untuk tetap bersuka cita, berespon dengan benar. Ya Bapa, kalau di dalam hati kami ada kegelisahan karena dosa, kami mau bertobat. Kalau kami khawatir, kami mau membuang jauh-jauh kekhawatiran, kami justru lebih banyak berdoa. Kami lebih banyak merenungkan firman sehingga hal-hal yang baik dan positif ada dalam hidup kami. Berkat-Mu atas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan saudara-saudara. Ja, untuk firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Dr. Ruben Adi Abraham. Voor het woord van God dat is gebracht door pastor Dr. Ruben Adi Abraham. Kita rasakan bahwa kita pasti diberkati ya. We voelen werkelijk en we geloven dat wij gezegend zijn. Nah itu Wauw. sebabnya En om die kita reden akan memberikan persembahan. willen we graag onze offeranden geven. Persembahan yang terbaik. Het allerbeste. Terbaik yang pertama artinya Het allerbeste, eerste betekenis daarvan dengan is benar. met rechtvaardigheid. Nah, benar di sini dengan benar di sini Juist betekent hier, artinya betekent disertai dengan percaya. dat het gepaard gaat Ja. met geloof. Saya baca dulu Lukas 7 ayat Ik 50. wil samen met u lezen uit Lucas 7 vers 50. Tapi Yesus berkata pada perempuan itu, En hij zeide tot de vrouw, imanmu telah menyelamatkan engkau. uw geloof heeft u behouden. Pergilah dengan selamat. Ga heen in vrede. Jadi waktu itu Dus in die tijd, Yesus datang di sebuah pesta. Jezus kwam bij een feest. Tiba-tiba ada seorang perempuan En opeens was er een vrouw. memecahkan minyak itu. En zij brak de olie. Minyak itu biasanya hanya untuk pernikahan. Want die olie wordt meestal alleen maar gebruikt tijdens feesten of Iya, karena huwelijksfeesten. mahal sekali. Omdat het erg Ja. schaars en duur Dan dia is. meminyaki Yesus. En zij wilde graag de Ja. olie op Jezus Jezus berkata, aanbrengen. En Jezus zei, Imanmu jouw geloof telah menyelamatkan engkau. heeft jou gered. Kenapa dia lakukan ini? En waarom deed ze dit? Karena dia melihat Yesus. Omdat ze zag naar Dia Jezus percaya en ze inilah geloofde, Tuhan. dit is de God. Dan dia mau beri yang terbaik. En zij wilde het allerbeste geven. Iya, dan dia beri yang terbaik itu. En ze Iya. gaf inderdaad het Yang allerbeste. disertai dengan iman. Wat Iya. gepaard gaat met geloof. Itu sebabnya En om die kita akan reden berikan persembahan yang terbaik. zullen we het allerbeste offer geven. Karena kita percaya kepada Omdat wij Tuhan. geloven in de Iya. Heer. Dan di layar saudara En ya, op uw screen, ada QR code, saudara boleh scan di sana. u kunt de QR-code scannen die u daar kunt vinden. Dan juga nomor account yang ada. Maar ook een rekeningnummer staat in beeld. So, boleh melakukannya. Dus u kunt het Dengan geven. sukacita, Met dengan blijdschap, percaya, met geloof, dengan memandang Yesus. naar Jezus aanzien. Tuhan yang memberkati kita. De God die ons zegent. Ya, sebelum itu kita akan berdoa bersama. Voordat we geven, zullen we samen in gebed gaan. Bapak Kornel Hamami akan berdoa buat kita. En broeder Cornel Hamami zal voor ons gaan bidden. Mari saudara-saudara kita sama-sama bersatu dalam doa. Broeders en zusters, laten we één zijn in gebed. Tuhan yang Maha Kasih, God vol van liefde. terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Kami tahu Tuhan, En wij weten Engkau sumber damai yang ada dalam hidup Dat u de kami bron Tuhan. van vrede bent in ons leven. Karena itu Tuhan, ajar kami juga Tuhan, En daarom, Heer, leer ons untuk memberi sebagai ibadah kami Tuhan. om te geven als onze Biar eredienst. kami memberi dengan sikap hati yang benar, Dat wij mogen geven met de dengan juiste percaya houding van padamu het hart. Tuhan. Omdat we geloven in u, Heer. Biar kami saat kami memberi Tuhan, Dat op het moment dat wij geven, kami Heer, belajar untuk melihat kepentingan-Mu. leren we ook om u te zien. Kepentingan-Mu bukan kepentingan kami Dat u sendiri Tuhan. belangrijk bent en wat u wilt in plaats van wat wij willen. Terima kasih Tuhan Yesus. Dank u wel, Heer Kamu berkati Jezus. kiranya persembahan kami ini Dat u ons offer mag zegenen. pakai untuk kebesaran kerajaan. Gebruik het voor het vergroten van uw Di dalam nama koninkrijk. Yesus. In de naam van Jezus. Amin. Amen. Selamat memberi U saudara-saudara. mag geven met blijdschap, broeders en zusters.
weer met de 24/7 prayer room via Zoom. Melalui Zoom kita mengadakan 27 prayer chain, Dat prayer is room. dus elke dag. Setiap hari Daar kunt u aan meedoen. Anda bisa mengambil bagian En op dinsdag dan hari Selasa 18 mei om 12 uur 18 Mei jam 12 is er een City Prayer Tower. ada City Prayer Tower Daar kunt u ook aan meedoen. En de donderdag dan Anda bisa mengambil bagian dan juga hari Kamis 20 mei om 8 uur 20 Mei jam 8 hebben malam we weer een gebedstoren. kami akan mengadakan menara doa kembali En zondag is het Pinksteren. dan hari Minggu kami akan merayakan Pinksteren, 23 mei Pantekosta dan 23 Mei om 3 uur via YouTube. jam 3 melalui YouTube. En deze maand hebben wij een doopdienst. Dan bulan ini kami akan mengadakan baptis selam. U kunt zich aanmelden. U kunt zich aanmelden. Anda dapat meregistrasi diri Anda. En de exacte datum, dat volgt. Dan untuk data yang lebih lengkap Anda akan menerima informasinya. Dit zijn de mededelingen. Sekian untuk pengumuman yang ada. Mari kita berdoa bersama para jemaat di rumah. Laten we samen gaan bidden, alle gemeenteleden thuis. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Heer, dank u wel voor uw genade. Engkau Allah yang luar biasa setia di hidup kami. U bent een God die zo geweldig trouw is in ons leven. Engkau yang pelihara hari-hari hidup kami. U onderhoudt de dagen van onze levens. Terima kasih untuk kasih setia-Mu, Dank Bapa. u wel voor uw getrouw en goede tierenheid, Kami Heer. berdoa untuk gembala kami dan keluarga. We bidden hier voor onze pastors en hun gezin. Tuhan, Heren, Engkau tahu segala perjalanan hidup mereka. u weet de levensloop, de wandeling van hun leven. Kami percaya sungguh En wij geloven ada waarlijk anugerah Allah yang spesial atas hidup mereka. dat er een speciale genade van God op hun leven rust. Berkati keluar masuk mereka. Zegen hun binnen en buiten gaan. Apa saja mereka perbuat pasti berhasil. En wat ze ook mogen doen, het zal slagen. Bahkan kelimpahan dari kerajaan Allah melimpah-limpah dalam perjalanan Overvloed hidup van het mereka. koninkrijk van God zal over hun zijn. Juga adik-adik kami Joy dan Jessica, Bapa. En we bidden ook voor onze zusjes, Joy en Jessica, Heer. Engkau terus bimbing mereka. U blijft hen begeleiden, Heer. Sampai waktu itu tiba, Bapa. Tot die tijd komt, Heer. Berikan kekuatan bagi mereka. Geef hen de kracht, Heer. Berkati kesehatan mereka terus, Tuhan. En blijf hun gezondheid ook zegenen, Heer. Bahkan di tempat pekerjaan pun. En zelfs op hun werk. Ada berkat Allah yang melimpah. Dat er een uitstroming is, overvloed van zegen van God. Kami juga berdoa bagi yang ulang tahun hari ini, Bapa. We bidden ook voor alle jarigen deze week, Heer. Berkati mereka. Zegen hen. Karena kami tahu We weten, di tahun yang baru, di usia yang baru. dit nieuwe levensjaar, Ada anugerah Allah yang baru. dat er ook een nieuwe genade van God mag Di zijn. dalam nama In Yesus. de naam van de Heer Jezus. Berkat-Mu juga di atas seluruh satelit jemaat. Uw zegen is ook op alle satellietgemeentes. Perlindungan untuk seluruh keluarga dari koordinator Tuhan. Bescherming voor alle leiders, alle coördinators en hun gezinnen, Heer. Terima kasih Dank u untuk segala pemeliharaan-Mu dalam hidup mereka. voor uw onderhoud op hun leven. Kami juga berdoa untuk pemerintah Nederland, We Tuhan. willen ook bidden voor de regering van Nederland. Juga para dokter, En ook alle doktoren, perawat. alle verzorgers, verpleegsters. Engkau berikan kekuatan bagi mereka. En u geeft hen ook de kracht, Heer. Bahkan segala kebijaksanaan yang mereka ambil nanti, En Tuhan. alle wijsheid die ze zullen Kami mohon hikmat daripada Engkau, Bapa. beslissen. We vragen uw wijsheid. Karena hikmat dari Engkau Want uw wijsheid di atas segala-galanya. is boven alles. Di dalam nama In Yesus. de naam van Jezus. Kami juga berdoa bagi negara asal kami. We bidden ook voor de landen van onze herkomst. Tuhan berkati negeri asal kami semua. Heere, zegen de landen van onze Di mana herkomst. saja kami berasal, Waar we ook vandaan komen. ada perlindungan Tuhan. Dat er bescherming van God mag zijn. Terima kasih, Bapa. Dank u wel, Vader. Kami juga berdoa spesial bagi Israel. We bidden ook speciaal voor Israël. Nah, seperti firman-Mu berkata, En zoals uw woord zegt, siapa yang memberkati bangsa ini akan diberkati. wie Israël zegent, zal gezegend zijn. Siapa yang mengutuk bangsa ini akan dikutuk. En wie Israël vervloekt, zal ook vervloekt zijn. Kami berkati bangsa ini, Bapa. We zegenen dit land, Di Heer. dalam nama In de Yesus naam van Jezus. ada sejahtera, Vrede, ada sukacita, blijdschap ada perlindungan spesial bagi bangsa ini. en een speciale bescherming voor dit land, Heer. Di dalam nama Yesus. In de naam van Terima Jezus. kasih, Bapa di surga. Dank u wel, Vader in de hemel. Engkau Allah yang setia Want u bent de trouwe God. sampai selama-lamanya. Tot in eeuwigheid. Amin. Amen.
Luar biasa. Geweldig. Hari yang dahsyat ini. Dit is een geweldige dag. Sekali lagi. Nogmaals, Ya, terima kasih Bapak Dr. Ruben Adi Abraham. dank u wel, Pastor Dr. Ruben Adi Yang telah Abraham. menjadi berkat buat kita Die semua. ons heeft gezegend. Beri tepuk tangan, haleluya. Laten we de handen klappen. Halleluja. Ya, Ja, salam buat istri dan keluarga yang ada juga. en ook onze Ja. hartelijke groeten voor uw vrouw en uw kinderen. Dan khususnya bagi jemaat GBI Bethel di Bandung. En ook voor de hele gemeente GBI Bethel in Bandung. Salam dari kami. Groetjes van ons. Full Gospel Mission Church. Full Gospel Mission Church. Yang ada di Nederland. In Nederland. Mari kita angkat tangan Laten we sama-sama. samen onze handen opheffen. Tuhan terima kasih. Heren, we zeggen u Engkau telah dank. juga memberi kesempatan U geeft ons ook de kans untuk kami memberikan persembahan kami. dat wij ons offer mogen geven. Perpuluhan kami. Dat wij onze tiende mogen Kami geven. percaya Wij geloven Engkau disukakan dat u verblijd dan bent Engkau memberkati. en dat u het zegent. Firman yang kami terima En het woord dat wij ontvangen tumbuh di dalam zal kami. groeien in ons. Supaya kami boleh berkenan kepadamu. Zodat wij welgevallen voor u mogen Dan zijn. kami boleh tetap sejahtera dalam situasi En apapun. dat we vredig blijven in wat voor situatie dan Supaya ook. kami boleh menguatkan orang lain. Zodat wij anderen mogen Supaya versterken. namamu, Zodat uw naam, Tuhan Yesus Heer Kristus, Jezus Christus, boleh diberitakan, mag verkondigd worden. disampaikan pada semua orang. Gezegd worden tot alle Bahwa ada mensen harapan dat er hoop dalam is hidup ini. in dit Di leven. dalam Yesus Kristus. In Jezus Christus de Heer. Ya, mari angkat tanganmu. Laat onze handen opheffen. Terimalah berkat. Ontvang de zegen Dia daripada Allah Bapa, van God de Vader, kasih Yesus Kristus, liefde van Jezus lewat Christus, kuasa Roh door de Kudusnya kracht van zijn Heilige menyertai Geest, kita. is op ons allen. Maranatha, Tuhan Maranatha, datang yang kedua de kali. Heer Jezus keert terug voor de tweede Yang maal. percaya Als u katakan, gelooft zegt, Amin.